Oke, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi HQ Saham IDX yang bisa teman-teman download secara gratis, dan ini menurut saya toolsnya cukup lengkap ya. Kalau yang mau fundamental analisis bisa memakai menu yang di sini, atau mau memakai technical analysis bisa juga dipakai menu yang ini. Nah, mungkin saya akan mulai dulu dari menu yang paling atas di pojok kiri di sini adalah yang stock chart ya. Kalau kita klik di sini akan muncul chartnya tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan indeks harga saham gabungan sampai dengan kemarin tanggal 19 Agustus 2020. Kalau teman-teman mau melihat chart suatu saham, tinggal klik di sini. Kita ganti misalnya dengan saham BRI, kode BBRI, lalu kita klik play-nya di sini, akan muncul grafik seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan garis-garis lainnya, silahkan klik saja tombol roda bergerigi ini seperti setting. Ada menu moving average, indikator, kemudian tampilan overlays-nya, juga ada rentang harga support maupun harga resistennya. Ini bisa di zoom untuk berapa hari tertentu. Kalau kita klik di sini mau berapa, isi berapa hari, 120 hari atau berapa. Kemudian juga ada intervalnya. Ini bisa harian, bisa bulanan maupun mingguan. Tipe chartnya pun bisa kita pilih, apakah candlestick seperti ini atau model-model lainnya yang bisa dipilih sesuai selera. Lalu ada scale type-nya, bisa linear, bisa logarithmic, bisa percentage. Secara sederhana saja kita coba pakai dengan indikator moving average. Ada macam-macam indikator moving average yang bisa kita pakai. Kalau saya sekarang coba pilih yang HMA 20 dan HMA 5 hari. Lalu indikatornya kita bisa pasang. Apakah kita mau kita coba contohkan di sini memasang rata-rata volatilitas harga sahamnya, atau kita sebut average true range. Ini defaultnya set 14 hari, kita pakai defaultnya saja ya. Bisa ditambahkan juga dengan yang lain sesuai selera dan analisa masing-masing. Di sini sangat lengkap teman-teman, silakan bisa dipilih. Nah, ini saya akan tambahkan satu lagi yang VWAP. Ini merupakan rata-rata harga sepanjang periode yang dipilih. Ini VWAP 5 hari atau ini sesuai defaultnya 5 dan 0. Nah, untuk price buy-nya biasa saya set sesuai dengan Bollinger Band saja yang lebih sederhana. Kita isi sesuai defaultnya. Lalu kemudian kita play kan. Nah, muncul seperti ini.
Di sini sudah ada keterangan bahwa average true range-nya adalah 110 untuk BBRI. Artinya bisa naik 110 rupiah atau turun 110 rupiah. Kalau nanti teman-teman ingin menyimpan settingan indikatornya, tinggal klik tombol save di sini. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, apabila nanti mau digunakan selanjutnya, tinggal klik yang ini, tombol yang ini. Contoh, ganti dengan saham yang lain, misalnya saham Campina. Nah, dia akan muncul lagi sesuai template yang kita sudah siapkan sebelumnya. Di sini ada tombol untuk men-save tampilan gambar yang sewaktu-waktu mungkin kita mau lihat lagi atau mau di-share ke teman-teman sebagai bahan analisa bersama. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman, kita akan coba menu yang lain. Di sini ada stock screener. Stock screener itu adalah untuk mencari saham-saham yang menurut analisa kita akan naik. Kita pilih yang sederhana saja. Apabila rata-rata 5 harinya memotong ke atas rata-rata 20 hari, atau kita anggap biasa dikenal dengan Golden Cross Moving Average. Ini kita pilih bitline-nya sesuai harga terakhir. Bisa juga untuk menentukan harga masuk pembeliannya di bawah harga terakhir, minus setengah, 1,5, 3 atau minus 5. Ini saya pilih sesuai harga terakhir. Kemudian stop loss-nya kita pasang di sini misalnya 5% dan profit taking-nya 5%. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa stop loss-nya itu tidak boleh lebih besar dari profit taking-nya. Jadi kombinasinya bisa saja dipilih stop loss-nya 3%, profit taking-nya 5%. Nah, di sini saya akan pilih 1:1 risk and reward-nya. Sama-sama di 5%. Kemudian kita pilih di sini yang benar-benar match dengan kriteria tadi yang kita pilih. Nah, untuk konstituennya bisa dipilih saham-saham liquid yang tergabung dalam LQ45, 45 saham liquid, atau yang termasuk dalam saham-saham syariah. Bisa juga saham yang termasuk dalam kelompok Kompas 100. Nah, di sini saya pilih untuk semua, lalu kita klik run screener-nya. Nah, kemudian muncullah saham-saham yang sudah disetting kriterianya, yaitu Golden Cross Moving Average 5 hari ke-20. Ada ACTS, ada BIRD, ada LPCK, ada PZZA, dan UNFL. Nah, setelah itu nanti kita akan catat dulu saham-saham ini dan kita akan lihat bentuk chartnya dengan menu stock analysis. Contoh di sini saya akan melihat, oh ini Unilever sudah masuk Golden Cross. Mari kita lihat bagaimana stock analyzer-nya. Nah, di sini kita pilih, kita ketikkan Unilever, UNFR kodenya, kita klik overview-nya. Unilever ini termasuk saham syariah. Kemudian
harga terakhir di tanggal 19 Agustus adalah 8.200. Turun minus 0,3% dari harga penutupan hari sebelumnya. Nah, di sini ada rata-rata selama setahun, harga Unilever adalah 8.167 dengan harga tertinggi selama 1 tahun terakhir adalah 9.795 dan harga terendahnya adalah 5.275. Saham Unilever ini tidak ada tato dari Bursa Efek. Tato itu biasanya kalau ada masalah, misalnya mengenai ada tuntutan hukum, ada penyampaian laporan keuangan yang terlambat, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada fundamental analysis highlight-nya. Ya, jadi ringkasan mengenai kinerja laporan keuangannya. Ini berdasarkan laporan dari kuartal kedua 2020 ya, Q2. Q2 artinya ini di posisi bulan Juni 2020. Nah, revenue Unilever sampai dengan Juni adalah 43,5 triliun. Ya. Untuk fundamental analysis memang akan difokuskan pada price earning ratio atau PER di sini. Kemudian debt equity ratio atau kita kenal dengan perbandingan hutang Unilever dibandingkan dengan modal Unilever. Kalau 1,18 artinya hutang Unilever sedikit lebih tinggi dari modalnya. Ini masih oke menurut saya. Kalau yang paling ideal adalah debt equity ratio atau DER-nya itu di bawah 1. Kemudian di sini ada price book value, artinya harga saham itu dibandingkan dengan harga saham yang ada atau dicatat di laporan keuangan Unilever. Ternyata di sini kalau dibandingkan harga yang tercantum di laporan keuangan Unilever dibandingkan dengan harga di bursa saham itu 29 kalinya. Jadi harga di bursa saham sudah lebih tinggi ya dibandingkan dengan harga yang tercantum di laporan keuangannya. Kemudian di sini ada return on asset, artinya pendapatan Unilever itu dibandingkan total asetnya selama periode ini adalah 33,90%. Kalau dibandingkan dengan modalnya, pendapatan Unilever ini sudah 68,18%. Jadi kalau nanti dibandingkan dengan earning value bagi dengan pendapatannya dia sebelum membayar pajak dan sebelum membayar bunga bank adalah 29,54 kali. Ini menurut saya masih bagus ya. Bagaimana kita lihat secara technical analisisnya untuk saham UNFR. Kita klik candlestick. Di sini pola terakhirnya tidak ada pola, dengan sinyal terakhir adalah tetap beli. Nah, sinyal beli sebelumnya yang dikeluarkan oleh sistem HQ saham IDX yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus, 6 hari yang lalu, harganya 8.120. Sejak dikeluarkan sinyal tersebut, Unilever sudah naik 0,98%. Nah, indikasi tetap beli sini artinya kalau kita sudah punya saham Unilever, kita bisa melakukan pembelian lagi untuk menambah jumlah lot karena masih melanjutkan sinyal beli yang sudah muncul sebelumnya. Nah, bila teman-teman belum punya, silakan beli tapi dengan trading plan yang ketat.
Ini gambaran mengenai candlestick chart dari Unilever. Di sini juga ada tombol analisa Minervini. Teman-teman nanti bisa googling mengenai Minervini template ya. Nah, di sini sayang simbol-simbolnya kurang muncul. Beberapa Minervini template ini menganalisa saham dari dua sisi, dari seksi fundamental technical analisisnya. Nah, di sini sudah match 70%, sedangkan dari fundamentalnya sudah match 43%. Nah, kesimpulannya untuk Unilever dengan metode Minervini ini masih belum merupakan saham pilihan karena belum match melebihi dari 50% indikator-indikator yang ada. Hanya dari sisi teknikalnya saja. Nah, bagaimana dengan valuasinya? Ini khususnya untuk value investor seperti Lokeng Hong dan beberapa aliran mengenai bagaimana orang lebih baik memilih harga saham yang salah harga atau yang under value. Nah, di sini ada beberapa metode harga wajar Unilever berdasarkan discounted cash flow. Ya, di sini base-nya pendapatan atau earning-nya ini harganya 2847. Kalau berdasarkan free cash flow 3176. Dari earning power 2266. Sedangkan dari Graham number itu hanya 969. Nah, kalau kita lihat semuanya di sini semua metode di atas 80%, 88% atau ini 89-nya kalau kita bulatkan ke atas menyatakan Unilever sekarang itu kemahalan. Jadi biasanya yang aliran value investing tidak masuk ke dalam saham ini. Lalu kita coba lihat lagi bagaimana chart dari sisi fundamentalnya. Kita lihat sisi fundamentalnya. Nah, PE rasio selama 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, Unilever itu masih di bawah rata-rata industri. Sedangkan harganya dibanding penjualannya masih di bawah rata-rata industri juga. Artinya Unilever ini punya kinerja keuangan yang di bawah rata-rata industri. Tetapi untuk free cash flow-nya cukup tinggi, di atas rata-rata industri. Nah, bagaimana dengan kinerja menghasilkan labanya atau profitability-nya? Nah, pendapatan kotor dia untuk Unilever 52,07. Ini masih di atas sedikit rata-rata industri. Nah, secara keseluruhan di sini kalau kita lihat Unilever masih ada di atas sedikit rata-rata industri. Nah, kalau kita lihat lagi di sini per share datanya, harga Unilever di sini sebetulnya masih lebih bagus
dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Tinggal nanti teman-teman pilih mau dari metode ini atau metode yang tadi ya, yang berbagai metode value investing. Nah, kalau kita penasaran dengan dividennya, kita bisa lihat di sini. Dividen setiap tahunnya Unilever memberikan 2,35%, lebih tinggi dari rata-rata industri. Nah, secara rata-rata 5 tahunan, Unilever ini memberikan dividen 2,13%. Kalau dilihat dari payout ratio dari 12 bulan terakhir ini, di sini Unilever memberikan 55,8% dividen dari laba yang diperolehnya. Artinya kalau labanya 100 miliar, dividen diberikan kepada pemegang saham sebesar 55%-nya atau 55 miliar. Bisa juga teman-teman membandingkan saham Unilever ini dengan saham-saham sejenis. Kita tinggal ketikkan saja di sini Unilever misalnya dengan Indofood atau dengan consumer lainnya, misalnya anak perusahaan Indofood ICBP. Kita coba klik compare di sini. Nah, di sini akan kelihatan komparasi dari Unilever dibandingkan yang lain. Kalau ada di sini yang lebih menarik, silakan teman-teman pilih saja sahamnya. Berikutnya lagi kita coba lihat menu yang ada di sini. Trading plan. Ini menurut saya cukup menarik karena trading plan ini merupakan saham-saham yang bisa kita pilih sebelum penutupan bursa. Tepatnya 15 menit sebelum jam 3 sore. Di sini ada beberapa saham yang menurut sistem HQ saham IDX berpotensi untuk naik. Nah, nanti tinggal dipilih saja saham mana yang Anda sukai. Nah, trading plan confident level low itu artinya bisa kita lihat di tombol read me. Indikator trading plan confident high atau medium memberikan indikasi saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Nah, sebaliknya kalau trading plan-nya ini low, maka saham-saham dalam list tadi memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentumnya karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, pada keadaan ini trading bisa dijalankan, akan tetapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan arahnya bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, ada tombol di sini bull and bear meter bisa menunjukkan seberapa kuat sih IHSG pada hari itu. Bila jarum menunjukkan di atas 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya bila jarum menunjukkan di bawah 55, artinya saham itu mayoritas saham mengalami penurunan. Coba kita lihat bull meternya untuk penutupan kemarin ternyata itu di bawah 55. Sehingga confident level pada today's plan itu adalah low. Nah, untuk saham-saham yang akan dipilih bisa
pilih antara high risk, low risk, atau medium risk. Yang high risk tentunya volatilitas saham, harga sahamnya itu sangat tinggi. Artinya bisa naik dengan turun dengan lebih cepat. Atau yang sedang, volatilitasnya tidak terlalu cepat. Ini ada 3 saham, BSDE dan BBRI. Atau yang kita tidak mau volatilitas yang tinggi, kita bisa pilih yang low risk. Ada saham Bluebird di sini, ada saham Pizza Hut di sini, ada Sen, ada Hoki, ada Pakuwon, Pewon, ada PT Bukit Asam, PTBA, APIK atau MLIA, BBTN, Harum, LPKR, PTPP, BRPT, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau contohnya memilih Bird, silakan masuk di 2 harga. Harga masuk pembelian pertama kita bagi, total belanja kita misalnya 1 juta, kita bagi 2 saja. 500.000 untuk membeli di harga 1095, sisanya 500 lagi untuk di harga 1065. Nah, kalau misalnya sudah berhasil terbeli, langsung pasang trading plan untuk target penjualan, target keuntungan, target price kita di 115, 1130. Jangan lupa untuk memasang stop loss. Kalau harga yang kita beli ini turun sampai dengan 1025, kita harus segera melepaskan saham ini. Ini yang menurut saya menarik. Ada satu tombol lagi adalah di sini untuk analisa-analisa yang lain untuk lebih memvalidasi saham yang kita pilih ini sudah sesuai dengan technical analisisnya atau belum. Nanti bisa saya bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, kalau teman-teman ingin berdiskusi dengan para pemakai HiQ Saham IDX, bisa klik tombol chatroom di sini. Dan ini ada tombol Artificial Intelligence Board. Ini akan merefer masuk ke aplikasi Telegram. Di sana lebih banyak lagi fitur-fitur untuk men-screening dan menganalisa saham-saham yang berpotensi untuk naik. Oke, sekian saja nih dari saya. Semoga sharing ini bisa berguna buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.